tidak macet insya Allah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa hadir di pengajian Zoom kita pada Minggu pagi ini insya Allah. Sebenarnya kalau kita pahami doa bangun pagi kita kan alhamdulillahillazi ahyana dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ya, di sini kita memahami bahwasanya hakikat kehidupan ini gitu ya. Hakikat kehidupan ini sebenarnya yang punya itu adalah Allah. Ada satu pemahaman ya yang sebenarnya merasuk ke dalam diri manusia ini ya, yang membuat mereka itu salah bertindak ya. Yang itu namanya akidah, nanti kita akan bicara tentang akidah. Bahwasanya kehidupannya adalah hak azazinya manusia. Maka banyak manusia itu tidak puas gitu ya, karena merasa kehidupannya adalah haknya dia. Ya, karena ada hak azazi manusia. Yang namanya hak azazi itu adalah hak hidup ya. Sementara kalau kita pahami gitu, yang namanya hak itu kan berarti kita boleh menentukan sesuai yang keinginan kita. Gitu. Nah, sementara pada kenyataannya, ya kalau kita pahami, kita ini datang ke dunia ini tidak berdasarkan keinginan kita. Lalu tidak bisa kita menentukan dengan siapa kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, bagaimana keadaan kita dilahirkan itu tidak bisa kita menentukan gitu. Ya. Kalau memang namanya hak gitu ya, jantung kita ini bisa kita atur nih, mau berhenti atau mau istirahat dulu gitu ya. Itu kenyataannya tidak. Ya, apa yang bergerak dalam tubuh kita ini tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur itu cuma satu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Bahwasanya manusia itu dikasih ilham untuk berbuat fujur atau takwa ya. Nah, itu adalah akal. Ini cuma satu itu yang dikasih oleh Allah, kebebasan untuk memilih. Selebihnya tidak ada gitu. Maka ketika kita berbicara bahwasanya kehidupannya adalah hak gitu ya, hak azazi kita sebagai manusia. Nah, di sinilah kita akan kurangnya rasa bersyukur ya. Maka banyak manusia itu bangun pagi itu tidak bersyukur ya, tidak bersemangat dia gitu. Kenapa gitu? Karena dia merasa kurang dengan banyak hal. Sementara kalau kita berbicara bahwa ini adalah haknya Allah, maka ketika kita bangun pagi dikasih Allah kehidupan, ya, itu dia akan merasa sangat berbahagia, masih diberi oleh Allah kesempatan ya, bersemangat dia untuk bangun pagi gitu ya, untuk mengisi kehidupannya lagi gitu, untuk mencari kebaikan yang lebih banyak yang akan diberikan oleh Allah nanti di kehidupan berikutnya, masya Allah. Itulah pentingnya yang disebut dengan akidah. Ini sebagai pengantar saja. Ya, akidah ya. Satu hal yang membedakan ya ketika memandang kehidupannya adalah hak ya, haknya manusia atau kehidupannya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam Islam itu mengajarkan bahwasanya kehidupannya adalah haknya Allah. Maka ketika kita dibangunkan pagi-pagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan puji syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Setelah Allah mematikan kita. Sebenarnya kalau Allah mau ya, dan ada pada sebagian orang bangun pagi itu tidak bangun-bangun lagi itu ada. Saya pernah dengar juga cerita bangun pagi, bahkan bangun tidur sore saja sudah tuh nggak bangun-bangun lagi itu ada. Ya, tidak harus dengan sakit dulu, tidak harus dengan berpesan dulu. Ada aja orang yang tiba-tiba sudah lewat begitu saja. Ya, nah, disinilah akidah ya. Dan ini yang sangat penting. Oleh karena itu pada pagi ini kita akan berbicara tentang akidah itu landasan kehidupan dan juga landasan kebangkitan. Karena akan menjadi pengikat, karena namanya akidah itu adalah yang mengikat gitu ya, pengikat dalam tingkah laku manusia, bagaimana manusia itu berbuat. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah.
Baik, ya, kita akan berbicara tentang akidah, landasan kebangkitan, landasan kehidupan kita. Kenapa kita perlu membahas akidah lagi ya? Dikit-dikit akidah gitu ya, dikit-dikit akidah. Nah, kita harus melihat faktanya bahwasanya memang pada saat sekarang ini karena kita terlahir muslim, kalau minggu lalu kita berbicara fakta hakikat kita ini adalah sebagai terlahir muslim, tapi kenyataannya kita tidak memahami Islam. Ya. Kita menganggap lahirnya kita sebagai seorang muslim itu istilahnya taken for granted ya. Taken for granted itu bahasa Indonesianya apa? Menganggap lalu gitu saja gitu. Kita menganggapnya kita sudah sebagai seorang muslim. Maka wajar kalau dikatakan bahwasanya keislaman kita tersebut Islam KTP ya, atau Islam karena kebetulan. Sementara yang namanya Islam tersebut tadi harus akidahnya, ada akliyah dan ada nafsiyah. Ya. Ada pemikiran dan ada tingkah lakunya gitu. Dan pada kenyataannya juga banyak yang belum memahami kebenaran Islam. Ya, maka minggu lalu ketika kita sampaikan bahwasanya aneh atau tidak aneh kalau umat Islam sendiri dia Islamfobia, ya anti terhadap Islam. Ya, tapi dia menganggap sudah Islami gitu. Dan yang lebih beratnya lagi kalau dianggap itu tidak sesuai dengan Islam, marah gitu ya, marah tersinggung. Ini kenyataannya. Ya, dan banyak yang mudah dimurtadkan. Ya, banyak yang mudah dimurtadkan. Banyak yang melenceng dari Islam. Banyak yang melenceng dari Islam. Apalagi memang para penjajah, ya, kalau boleh kita katakan, yang memusuhi Islam. Karena yang memusuhi Islam itu memang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridho. Ya, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Walan tardo itu tidak akan ya, tidak akan pernah. Ya, jadi tidak akan pernah ridho mereka tuh. Dalam arti kata bahwasanya kehidupan kita ini kalau kita berbicara kehidupan ini adalah tentram, tenang, itu tidak akan pernah ada gitu. Ya, tidak akan pernah ada ya. Karena memang kehidupan ini memang apa? Diberikan oleh Allah ya untuk perperangan antara yang hak dan yang batil ya. Makanya ketika Allah menciptakan manusia itu malaikat itu protes dia ya. Kata malaikat alam taj'alu fiha ya, apakah engkau akan menciptakan mereka yang mana mereka itu wayasfikud dima ya, akan menumpahkan darah gitu, akan banyak terjadi pertentangan. Dan inilah kenyataan kehidupan yang harus kita pahami gitu. Ya. Bahwasanya memang umat Islam itu sendiri ya pada saat ya kehidupan ini adalah ada pertentangan. Maka akan ada musuh-musuh Islam ya yang akan menghilangkan kebenaran ini. Yang akan menghilangkan kebenaran ini, akan memadamkan kebenaran ini. Karena apa? Karena dari dulu kita melihat bahwasanya Islam itu akan mendatangkan keadilan, ya, akan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia, dan itu menghilangkan penjajahan, menghilangkan eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Nah, maka saya bilang tadi penjajah. Karena memang sebelum Islam datang, manusia itu dijajah oleh manusia yang lain. Ya, dan itulah yang terjadi secara terus-menerus. Kalau sekarang mungkin ada istilahnya oligarki atau apalah ya. Nggak mau kita bahas ini secara mendalam gitu ya, tapi kita harus memahami itu yang terjadi. Nah, Islam datang menghilangkan itu. Ya, yang mana manusia tersebut tidak lagi menyembah manusia, tetapi hanya menyembah Sang Pencipta semata. Nah, pada kenyataannya gitu ya, ketika Islam tidak tegak, maka para penjajah tadi ya yang ingin menjajah manusia atas manusia yang lainnya itu berusaha memadamkan kebenaran Islam ya dengan propaganda ya, dengan program-program yang akan menjauhkan umat Islam dari kebenaran Islam itu sendiri. Maka banyak umat Islam yang mudah dimurtadkan. Ya, contohnya misalkan yang ribut-ribut kemarin gitu ya, yang LGBT gitu misalnya. Itu memang sengaja diinikan gitu ya, dibesarkan, dikasih proyek yang banyak gitu ya, uang yang banyak ya untuk mempropagandakan itu sehingga umat Islam itu sibuk dengan yang seperti itu. Nah, memang itu tujuannya. Bahkan sebagian yang pro dengan
pola hidup yang tadi yang rusak tadi, nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, yang ininya lagi gitu. Ketika Allah menyatakan ya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar Allah itu hanyalah Islam. Umat Islam menganggap bahwasanya semua agama itu benar. Ya, semua agama itu benar. Eh, eh, apa eh, apa semuanya menuju kepada Tuhan, seperti itu ya. Memang kalau kita pikirkan kalau memang agama itu semuanya benar, nggak perlu Rasulullah itu capek-capek untuk mendakwahkan Islam, tidak perlu sampai Bilal itu disiksa karena ingin mempertahankan kebenarannya, kebenaran Islam gitu ya. Nggak perlu kalau memang semua agama itu benar. Jadi kalau kita berbicara nanti, kalau kita mau ada waktu mau berbicara bagaimana sejarah agama-agama sejak mulai Nabi Adam, ya Nabi Idris gitu, Nabi Nuh gitu ya, bahwasanya memang ketika diturunkan agama ini kepada manusia, ada manusia yang ingin membelokkannya. Maka selalu Allah ya menurunkan para rasulnya berikutnya sampai kepada rasul yang terakhir, dan Allah menjamin kalamnya, masya Allah ya, menjamin kalamnya tidak akan pernah bisa dirubah, dan itulah Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang luar biasa. Nah itulah pegangan kita pada saat sekarang ini. Ya, jadi kalau ada proyek moderasi ya atau proyek itu memang sudah seperti itu sejak dulu. Ya, untuk merubah agama ini ya sehingga sesuai dengan hawa nafsu siapa? Para penjajah ya. Mohon maaf saya katakan. Memang faktanya kalau kita pahami hakikatnya seperti itu. Teman-teman rahimakumullah ya. Nah, ini kita lihat faktanya ya. Ada korupsi negara paling besar umat Islam di muka bumi ini gitu ya. Korupsinya juga besar. Dan itu menyatakan bahwasanya kita ini ya, Islamnya belum terlaksana gitu. Maraknya pembunuhan ya. Ada geng motor sekarang ini apa namanya itu? Dibegal gitu ya. Ya, lalu ada narkoba, la haula wala quwata illa billah. Ini juga banyak yang jadi korban. Saya kebetulan jadi pengurus di masjid ya. Jadi pengurus di masjid ya, kalau dulu bagian dakwah, sekarang udah bagian jadi wakil ketua lah gitu ya. Kalau dulu tuh bagian pemuda itu bagian dakwah 15 tahun lalu itu. Saya sendiri melihat bagaimana anak-anak dekat sini ini terkena narkoba. Itu sudah ada yang meninggal. Itu pernah datang gitu bilang ya, karena dipanggil abang gitu biasa kan, tanyanya datang ke masjid gitu. Masih ingat ya, datang ke masjid. Lalu dia bilang kayak gini, "Bang, coba kasih lihat," katanya. "Mana itu dalam Al-Qur'an yang bilang ganja itu haram," katanya. Nah, itu kenyataannya. Dan itu setahun 2 tahun sudah itu dia meninggal. Masih muda gitu. Nah, ini yang terjadi pada umat Islam yang terbesar itu orang Islam gitu ya. Saya kenal bagaimana kecilnya dia dulu gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Lalu ya adanya AIDS gitu ya. AIDS ini banyak menderita kepada yang kemarin ribut-ribut ya, yang sekarang ini kalau kita berbicara kita itu akan diserang LGBTQ ya. Ya, kalau dan itu kalau dipropagandakan, jadi memang umat Islam sekarang tuh disesakkan, ini disudutkan ya, dan ya berbicara Islam sedikit pun akan diinikan ya, dan yang sesat itu akan dipropagandakan, akan disebut dengan haknya itu tadi. Jadi kalau di luar negeri kita berbicara buruk saja kita tentang misalnya LGBTQ itu kita bisa dipenjara. Nah itu yang susahnya pada saat sekarang ya. Nah ini akan dibikin seperti di Indonesia juga. Kemudian juga ketidakadilan. Ya, ketidakadilan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, ini fakta. Lalu umat terpecah belah ya, ribut ya, sesama mereka, sesama muslim juga. Oleh karena itu ya, kenapa kita perlu membahas akidah lagi? Jadi kalau orang berbicara akidah itu paling penting, ya benar paling penting. Ya, tapi ini adalah sebagai landasan yang benar. Karena ini yang harus kita pahami. Kalau tauhid kita benar, tauhid kita benar, akidah kita benar, maka kita akan
ya mau ya eh, yang tadi itu tidak akan ada. Kita akan mau merubahnya. Jadi kenapa kita membahas ini ya akidah lagi? Karena umat Islam mengalami kemunduran, Islam mudah dijajah umatnya, umat Islam terpuruk, dan ini faktanya umat Islam terpuruk, umat Islam tertindas, ya, dan umat Islam seperti buih di lautan, ya. Dan umat Islam menderita penyakit wahan, cinta dunia, dan takut mati. Dan ini memang faktanya. Bagi yang pernah ke luar negeri, ya, yang paling berat bagi mereka itu, bagi umat Islam ini ya, untuk menerangkan, memberikan keterangan dia kepada umat Islam itu sendiri ketika ada pertanyaan, kenapa orang luar negeri itu, maksudnya orang Barat itu maju, kenapa umat Islam terpuruk? Ya, kan seperti itu kan. Ya, bahkan ada ustadz-ustadz kalau datang misalnya, dulu saya pernah ada menemani ustadz ketika saya di Australia ya. Dia bilang nggak gini, wah Australia itu Islami ya katanya. Ini ini pertanyaan yang mohon maaf tidak mendalam ya untuk memahami bagaimana yang namanya keadaan umat Islam dengan keadaan yang di luar tersebut ya eh, eh, kenyataannya ya. Jadi inilah yang terjadi pada umat Islam. Jadi memang kenapa umat Islam itu terpuruk dia? Karena memang dia tadi akidahnya itu tadi tidak sesuai dengan akidah Islam. Identitasnya itu identitas Islam. Sementara Barat itu maju memang dengan ideologi ya. Jadi mereka punya akidah juga. Tetapi akidahnya tersebut di atas penjajahan manusia yang lain. Jadi kalau kita berbicara Australia, Australia itu ya datang mereka dengan membunuh jutaan orang aborigin ini yang nggak pernah diinikan. Atau di Amerika yang mana orang penduduk aslinya itu sampai punah, ya penduduk Indianya sampai punah. Ya kebangkitan itu memang perlu gitu. Nah ya memang ada gitu. Memang ada yang bangkit. Nah umat Islam itu ya kenyataannya hanya identitasnya sebagai Muslim, tetapi akidahnya tersebut belum, ya. Maka dia perlu dibangkitkan. Ini yang pertama. Ini yang fakta harus kita lihat kan. Kenapa kita perlu membahas akidah? Maka kita belum berbicara tentang apa itu akidah tidak. Kita sekarang ini benar-benar berbicara ya hakikatnya akidah yang dipunyai oleh umat Islam sekarang itu belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena fakta umat tadi yang seperti itu tadi. Oleh karena itu perlu kita berbicara akidah ya agar umat ini bangkit mereka sehingga mereka tuh tidak rendah diri ya. Ya, rendah diri ya, tidak gampang ya, tidak gampang tertipu ketika dibandingkan dengan kehidupan Barat yang memang secara materi itu maju. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan itu bisa dijawab ya, bisa ditanyakan nanti insya Allah. Itu yang pertama ya, kita tuh tidak bangkit. Yang berikutnya, kenapa kita perlu berbicara akidah? Nah, karena Allah SWT berfirman, ya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang diutus kepada tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, mengerjakan yang ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ya, wa tu'minuna billah. Ya, dan beriman kepada Allah. Nah, Allah menyatakan bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Tetapi kenyataannya kan tidak. Ya, kenyataannya kan tidak. Maka itu perlu kita kaji secara lebih mendalam bagaimana pengaruh akidah ini sebenarnya terhadap tingkah laku kita. Bagaimana kita sebenarnya ketika berbicara tauhid misalnya ya, Allah itu satu misalkan seperti itu. Lalu kita menganggap itu sudah jadi akidah kita saja. Ya, tanpa membahas bagaimana konsekuensi dari hal tersebut,
itu juga perlu kita kaji dengan benar. Karena apa? Karena yang namanya tadi akidah tersebut itu mengikat, mempengaruhi tingkah laku kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berbicara. Teman-teman rahimakumullah, ya. Ada lagi yang berikutnya, kenapa kita perlu berbicara akidah ini dengan benar, dengan serius? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menyatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Nggak akan bergeser gitu kedua kaki seorang hamba itu pada hari kiamat nanti. Jadi ketika hari kiamat nanti, nah dihadapkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak akan dipindahkan kita sebelum kata Rasulullah yus'ala an umurihi ya fima afnahu. Ya. Ditanya terlebih dulu umurnya dihabiskan untuk apa? Ya, jadi kita boleh ini umur kita dihabiskan untuk apa? Ya, apakah hanya sekedar makan, minum, ya tidur, buang air, mohon maaf berketurunan, makan, minum sampai hari kiamat, sampai kita meninggal. Itu yang pertama akan ditanya, umur kita ini dihabiskan untuk apa selama ini? Gitu. Ini benar-benar yang harus kita pahami. Lalu apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Ya. Lalu ilmunya diamalkan atau tidak? Diberitahu dia tentang Al-Quran. Yang dikasih tahu tentang ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Ya, jadi ini bukan ilmu dunia nih, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang kehidupan. Tentang sabar, tentang ikhlas, tentang suruh bertakwa kepada Allah. Tentang ya diamalkan apa tidak. Ya. Lalu adalah wa'an malihi. Ya, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, ya dari mana dia memperolehnya, wa fima anfaqahu ya, dan kemana dia menghabiskannya, menginfakkannya. Jadi harta yang kita peroleh itu ditanya juga dari mana kita dapatkan. Kita pernah bertanya nggak ini hartanya halal apa tidak? Hati-hati kak kita mengambil. Lalu yang berikutnya wa anjismihi fima ablahu ya, dan tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa? Capeknya, lelahnya tubuhnya untuk apa? Jadi pada hari kiamat kalau ini ya sudah kita jawab, baru kita akan digerakkan ke fase berikutnya, ke proses berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita pahami, kita sangat tahu sekali ya bagaimana ya akibatnya kepada kita. Apa yang akan terjadi pada kita apabila kita sekarang ini mau mampu untuk menjawabnya. Ya, jadi ini yang pertama yang harus kita waspadai ya. Kenapa kita perlu akidah ini dengan jelas kita kaji. Berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada kenyataannya, ini kepada kenyataannya. Allah menyatakan kayak gini, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kata Allah ya, ini ada lam taukid, ada qad taukid, ada huruf taukid 2. Jadi ini dan sungguh-sungguh kata Allah. Dan benar-benar sama aja. Oh, sama aja deh nih. Ya, dan benar-benar ya zara'na li jahannam, kami jadikan isi jahannam tersebut katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya kulub ya, punya akal atau punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun, mereka punya mata la yubsiruna biha, ya mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah ya. Walahum azanun ya, dan mereka punya telinga la yasma'una biha tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol ya, bahkan lebih jelek lagi ya, ulaika humul ghafilun, dan itulah mereka orang-orang yang lalai. Jadi kalau ini memberitahukan secara keseluruhannya orang-orang yang lalai gitu ya. Nah sekarang apalagi kita ya yang generasi
saibatan ya, generasi beruban, generasi detik-detik fase-fase terakhir. Nah, ini harus kita hati-hati dengan kelalaian kita. Ya pertanyaannya, manusia tersebut masuk neraka karena mereka punya hati, punya mata, punya telinga gitu, tetapi tidak dipergunakan eh, ya untuk memahami gitu, ya, untuk melihat, untuk mendengar. Bahkan mereka itu seperti binatang gitu ya. Ulaika kal an'am ya. Nah, kalau ini masih mending ya, ganja. Ada berikutnya ya yang seperti ini nggak mau. Ya, orang kalau bilang seperti gajah, kalau orang gemuk bilang gajah mungkin marah. Ya, tapi kalau orang secara umum kayak monyet gitu pasti mereka nggak senang. Nggak ada manusia yang samakan seperti binatang. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar itu sama dengan binatang? Jawabannya adalah yang membedakan manusia dengan binatang itu cuma satu, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, manusia punya indera, binatang juga punya indera, manusia melihat, binatang juga melihat, ya. Manusia mendengar, punya telinga, binatang juga ya, punya mulut gitu ya. Tetapi yang tidak punya binatang adalah akal. Ya. Maka kita akan melihat manusia yang mempergunakan akalnya itu dengan manusia tidak mempergunakan akal itu akan terbagi menjadi dua. Ya, manusia sejati ya, dan manusia jadi-jadian. Yang mana yang manusia sejati tersebut itu dipimpin oleh akalnya, ya. Lalu manusia jadi-jadian itu dipimpin oleh nafsunya. Ini perlu kita pahami tentang akidah ya. Mohon maaf kalau saya katakan ada sebagian dari kita menganggap bahwasanya akidah tersebut seperti doktrin. Ya, harus doktrin, harus percaya saja seperti itu. Ya, kenyataannya akidah itu harus ya diproses oleh akal. Jadi orang itu percaya terhadap sesuatu, ya memahami itu dari pemahaman ya, dari memahami tentang hakikat kehidupan ya, tentang manusia, tentang alam semesta dan juga hakikat apa itu Al-Qur'an, apa itu Allah sebenarnya. Nah, pertanyaannya ya, ini yang membedakan dua tadi. Bagaimana cara kita mengetahui manusia yang sejati dengan manusia jadi-jadian? Karena banyak kan kita mengklaim nih, saya ini intelektual gitu ya. Saya ini intelektual, eh, eh, apa? Saya pasti akal saya gunakan. Ya, ya. Pertanyaan juga orang yang dipimpin oleh nafsu juga menggunakan akalnya. Ya, nanti kita akan bahas. Oke. Caranya adalah ya, mari kita lakukan uji coba. Ya, sebagai contoh ya, ada seseorang ya, kalau di narasi di sini dikatakan dia dibawa orang desa, dibawa ke kota besar. Ya, ditaruh dia di hotel. Ya, jadi misalnya saya bawa orang kampung saya, udah kita ke ini, ke Jakarta misalnya gitu. Ya, atau Pak Pras lah, Pak Pras bawa saya ke Jakarta. Ya, nih ke Jakarta nih saya kasih tiket kata Pak Pras ya. Nyampe lah saya dari Jakarta, tinggal di hotel gitu ya. Ya, lalu apa? Melihat mobil yang mewah. Wah, Masya Allah, mobil-mobil Jakarta tuh keren-keren ya. Orang ada Ferrari, di Padang nggak ada orang bawa Ferrari kan. Kalau Jakarta tuh apa saja ada. Lalu apa? Melihat mobil yang mewah, nafsunya muncul, ya saya menjadi tertarik gitu kan. Wah, juga pengen dapat Ferrari gitu. Lalu menggunakan akalnya untuk berpikir, bagaimana caranya saya juga punya Ferrari. Itu. Lalu apa? Melihat ya, karena Jakarta itu uang paling banyak beredar di Indonesia, orang tuh punya perhiasan yang banyak ya, sehingga nafsunya muncul, menjadi tertarik, lalu menggunakan akalnya berpikir bagaimana cara untuk memperolehnya ya. Lalu melihat rumah-rumah mewah. Wah, kalau Jakarta rumah itu sudah MM-an ya. Orang tuh rumah itu bukan 5M tuh bukan mahal lagi, 50M, 100M gitu ya. Miliar gitu ya, bukan juta gitu ya. 50M, 100M itu Masya Allah rumahnya tuh luar biasa ya. Sehingga saya juga pengen juga punya rumah seperti itu. Maka
digunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara memperolehnya. Nah, ya inilah kita lihat ya, nafsunya muncul, dia tertarik, ya maka digunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Begitu juga gitu melihat berbagai makanan yang lezat, ya nafsunya muncul, ya dia tertarik, ya maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kemudian ya melihat wanita cantik, ya nafsunya muncul, dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, ini sebenarnya apa gitu ya? Dia dibawa ke dari ini desa lah ya. Nggak perlu dari, kalau dari Payakumbuh itu sudah maju mereka sekarang. Yang tidak ada internet ya. Dibawa ke kota besar ya, melihat begitu banyak kemewahan gitu ya, dari mobil, perhiasan, rumah, makanan, wanita cantik itu. Lalu dia berpikir untuk mendapatkannya. Ini manusia apa sebenarnya yang seperti ini? Ya. Ini adalah bukan manusia, ya, atau manusia jadi-jadian. Kenapa? Karena dia sama dengan binatang. Ya, bedanya hanya satu, yaitu kalau kita lihat bedanya tadi, kalau ya kalau binatang ya tidak punya akal, manusia punya akal. Tetapi semua yang dilakukan oleh manusia tadi itu sama dengan binatang. Kenapa? Dia untuk menggunakan akalnya untuk memenuhi hawa nafsunya, maka itu lebih jelek lagi daripada binatang. Ya, ya, lebih jelek lagi daripada binatang atau lebih rendah lagi daripada binatang. Kenapa? Kalau manusia memenuhi dorongan hawa nafsunya, ya kemudian didukung oleh akalnya, itu akan lebih fatal lagi, ya, lebih berbahaya lagi, ya. Dan akibatnya itu fatal ya. Kita akan melihat bahwasanya kalau sapi saja, kalau perlu makan dia cukup makan rumput secukupnya. Ya, sementara kalau manusia kalau perlu makan, maka seluruh hutan itu akan dia makan. Ya, seluruh hutan akan dia makan. Maka mereka, karena dia punya akal, ya kan? Bahkan dia bisa menguasai negara gitu. Bahkan dia bisa menguasai pulau dan seluruhnya habis dieksploitasi, tambang segala macam gitu. Karena akalnya itu tadi. Maka dia balhum adol, lebih jelek daripada binatang. Ya, inilah disebut dengan manusia jadi-jadian tadi. Jadi ketika dia didatangkan, ketika didatangkan oleh Pak Pras ini tiket, ya, ditinggalkan, ditaruh dia di hotel, gitu kan? Ya, langsung dia melihat begitu, dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jadi inilah manusia jadi-jadian. Jadi manusia tadi terbagi dua. Berikutnya, ya, kita melakukan uji coba yang kedua. Jadi ada si Fulan, ya. Ini juga dibawa, ya, nggak lagi dari desa di Padang, tapi mungkin dari desa dinilah, ya, di pulau yang lain, ya, dibawa ke Jakarta. Ya, dibawa Jakarta, ditaruh. Pertama ketika dia melihat mobil yang mewah, nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia hanya diam. Dia diam, ya, dia nggak berbuat apa-apa. Begitu juga ketika melihat perhiasan yang indah, nafsunya muncul, keinginannya muncul, tertarik. Enggak ada tertarik karena dia manusia, itu normal, tapi dia hanya diam. Itu juga ketika melihat rumah yang mewah, ya, nafsunya muncul, keinginannya itu muncul gitu ya. Tertarik dia karena dia manusia, wah ini rumah mewah juga pengen gitu. Tapi dia diam. Ya, begitu juga ketika melihat makanan yang lezat gitu ya, makanan yang enak-enak ya. Nafsunya muncul, dia tertarik ya, namun dia hanya diam. Ya. Begitu juga kalau melihat wanita yang cantik ya, nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia juga hanya diam. Nah, pertanyaannya dia, kenapa dia hanya diam? Mengapa dia hanya duduk? Ya. Mengapa dia tidak berbuat apa-apa? Padahal keinginannya banyak. Ya. Ya, manusia apakah dia? Nah, ini adalah manusia
yang tidak akan pernah berbuat apa-apa sebelum dia berpikir, ya. Nah, pertanyaannya, apa yang dia pikirkan? Nah, jadi kalau misalkan saya dibawa oleh Pak Pras gitu ya ke Jakarta, ya, ini tiket, ya, Pak Adi ini tiket ke Jakarta, nanti nginapnya di hotel sini gitu. Nyampe saya di Jakarta, tentu saya harus bertanya, harus berpikir untuk apa saya dibawa ke Jakarta. Nah, begitu juga manusia tadi, manusia yang benar tadi ketika dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, ya sebelum dia berbuat, ya sebelum dia melihat orang sekolah dia sekolah juga, ya orang cari kerja dia cari kerja juga, orang nikah dia nikah juga, gitu ya. Orang cari makan dia cari makan juga, kan seperti itu. Orang beli rumah dia beli rumah juga. Ya. Tetapi orang yang benar itu dia berpikir gitu. Sebelum dia melaksanakan itu semua, ditanya dulu, untuk apa saya dihadirkan di sini? Ya, untuk apa Allah hadirkan kita di muka bumi ini? Yang ini kadang-kadang pertanyaan tidak mau kita jawab dengan serius. Tidak mau kita jawab dengan benar-benar gitu ya, memahaminya gitu. Ya. Karena apa ya? Kita tidak akan tahu tujuan kita apa, apalagi hidup ini cuma sementara. Apalagi kalau kita paham bahwasanya dunia ini hanya sementara. Apalagi kalau Allah memberikan kesempatan yang berbeda-beda, tentu bukan dunia inilah tujuan yang sebenarnya. Sementara mohon maaf, kalau kita lihat itu bahkan semua doa, semua keinginan kita lihat itu hanya semata-mata hanya untuk dunia. Ya, yang saya lihat seperti itu. Sementara hakikatnya itu sendiri, agama ini sendiri, ya untuk kehidupan akhirat. Dunia ini memang hanya sekedar sambil jalan. Ya, jadi Allah menyatakan ya kejarlah kampung akhirat. Nah, inilah hakikat manusia yang sebenarnya, ya manusia yang sejati yang mana mengawali hidupnya dengan berpikir. Ya, ya dari mana saya datang? Ya, dari mana saya hidup? Dari mana saya datang? Ya, dari untuk apa saya hidup dan apa tujuan saya setelah hidup ini. Jadi yang jadi pertanyaan manusia, ya, yang banyak gitu ya, seluruh manusia, dan ini tidak hanya tergantung kepada umat Islam saja, ya termasuk juga itu siapa yang sudah mati itu yang pemikir tuh, where do we come from, what is our purpose gitu ya, on this earth, where are we going to go ya. Tapi mereka itu berpikir ya dieksplor ke luar angkasa. Sekarang itu bahkan katanya bisa menumbuhkan tumbuhan di bulan. Itu berita terakhir kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan teknologi. Bulan akan menjadi tempat yang bisa dihidupi oleh manusia. Sementara Allah menurunkan manusia ini di muka bumi ya. Nah, itu adalah ya efek dari pertanyaan mendasar manusia ya, yang diberikan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah kepada manusia untuk mencari akidah yang benar ini. Ya, dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi. Nah, ini adalah ya pertanyaan yang sangat membutuhkan jawaban. Ya, manusia yang benar, manusia yang sejati tadi, dia tidak akan menjalani hidupnya kecuali sesudah terjawab pertanyaan itu. Setelah terjawab pertanyaan itu tadi, ya dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, kemana kita akan pergi, maka jika dia memperoleh jawaban tersebut, ya dia akan bangkit, dia akan bersemangat, hidupnya akan jelas. Pagi-pagi itu benar-benar ya alhamdulillahillazi ahyana, berpuji syukur kepada Allah telah memberikan kehidupan gitu kan, karena jelas lagi apa yang akan dia kejar, ya. Dan dia melihat dunia ini akan menjadi terang benderang, ya. Nah, jawaban terhadap akidah inilah sekaligus yang menjadi akidah atau menjadi pengikat. Pengikat apa?
seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, dan seluruh perbuatannya. Akidah, ya. Jadi memang akidah itu mengikat gitu. Ya, maka perbuatan tersebut, ya, bagaimana kita sebenarnya itu tergantung dari akidah kita gitu. Nah, pengikat ini, ya, yang menjadi pondasi bagi kehidupannya. Ya, jika akidahnya salah, maka seluruh pemikirannya akan salah, seluruh perbuatannya akan salah, ya. Lalu karena menjawab pertanyaan mendasar yang salah, ya, eh, ya maka tadi pemikirannya salah, perbuatannya itu salah. Karena menjawabnya salah tadi. Ya. Nah, dan ini ya maka kita tidak bisa ya bermain-main dalam menjawab tentang akidah ini. Ya. Jadi kalau salah kita menjawabnya, maka pemikiran kita salah dan seluruh perbuatannya salah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, ini adalah ya pertanyaan mendasar atau ilham yang diberikan oleh Allah. Karena kita ini sebelum lahir ke muka bumi ini telah dipertemukan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga inilah yang disebut dengan hidayah khalqiyah. Ya, nanti kita akan masuk ke sana ya. Hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan. Bahwasanya seluruh manusia fitrahnya tersebut akan mencari Tuhannya, akan mencari Tuhannya. Nah, kalau dia menggunakan akalnya dalam mencari Tuhannya, maka insya Allah dia pasti akan bertemu dengan kebenaran Islam, dengan hidayah Islam. Nah, kebanyakan manusia, ya, ketika datang pertanyaan tersebut tidak berusaha untuk menjawabnya dengan benar. Kebanyakan manusia seperti itu, karena itu mengganggu ya, atau gelisah. Manusia itu gelisah dia kalau belum terjawab dengan itu, untuk apa tujuan hidupnya, gitu ya. Nah, sebagian manusia menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang salah. Ada yang dapat dari orang tuanya, dari pamannya, ya tanpa dengan proses berpikir gitu. Jadi ketika ditanya berapa kita hidup, kamu itu harus jadi orang sukses, ya kan? Kamu harus kejar kesuksesan. Kita harus membangkitkan batang terandam. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, ini menimpa ditutup sama dia, ya. Ditutup sama dia pertanyaan tadi. Dia sudah mendapatkan jawaban. Ini yang dikejarnya. Nah, kita akan tahu akidah yang itu salah kalau apa? Kalau tidak memberikan ketenangan. Maka akidah yang benar Bapak Ibu rahimakumullah itu adalah menenangkan memuaskan akal. Nah, memuaskan akal ini yang penting dulu. Jadi bukan doktrin, memuaskan akal. Ketika diberikan jawaban akidah yang benar, akal itu terpuaskan karena akal itu akan terpuaskan dengan adanya bukti. Yang kedua adalah menenangkan hati. Ya. Menenangkan hati dia. Tidak akan orang itu kalau mendapatkan akidah yang benar itu akan dihantam dari mana saja, ya. Dia nggak akan guncang. Ya. Dia akan guncang. Jadi misalkan nggak akan lari dia, nggak akan gampang dimurtadkan, nggak akan dia mau berbuat salah, karena dia sudah tenang hatinya. Nah, kalau kita misalkan tadi ya mencapai sukses, ya mencapai sukses itu kan sebenarnya jawaban yang mungkin secara akal mungkin ya terpuaskan, tapi tidak menenangkan hati. Betapa banyak orang saling sikut menyikut ya dalam mencapai sukses yang dia anggap tersebut, yang mohon maaf semata-mata hanya materi dunia gitu ya. Lalu terjadi ada masalah, ya. Ketika ada yang dikasih nasihat, ya mohon maaf ini ya kalau orang Minang tuh dikasih nasihat, mamanya jawab gini, taimpi nak dia teh, tak kurang nak di luar, seperti itu kan. Kan berarti dia, wah awak harus cadiak, ya cadiaknya macam-macam lah. Lalu dengan cara dia berpikir seperti itu yang jadi akidah oleh dia, tiba-tiba dia berhubungan dengan hukum. Itu guncang lagi. Nah, tadi itu kenapa? Tidak menenangkan hati. Ya. Begitu juga akidah-akidah yang lain ya. Ya, itu tidak akan menenangkan hati ya. Nah, yang terakhir itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Nah, Masya Allah ya, sesuai dengan fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Ya, bagaimana karakteristik manusia punya hawa nafsu, ya, punya keinginan,
ya, punya mempertahankan diri, keinginan untuk melanjutkan keturunan dan keinginan untuk penghambaan. Oleh karena itu, ya, perlu menjawab akidah ini dengan benar. Nah, eh, eh, ya, sebagian manusia menghilangkannya dengan jawaban yang lain, atau sebagian manusia berusaha melupakannya sampai nanti suatu titik, ya, baru kerasa sama dia apa yang dia kejar selama ini adalah salah. Terlebih-lebih lagi nih dalam usia yang tua ini, ya, ini mudah-mudahan benar-benar membuka pemikiran kita bahwasanya apa yang kita kerjakan selama ini di muka bumi ini akan kita tinggalkan sebentar lagi, dan akan ada satu pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus siap-siap dengan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman semua, ya, tidak bisa kita bermain-main dalam pondasi ini. Pertama, ya, sebelum kita membangun pondasi ini, harus kita sadari terlebih dahulu bahwasanya mau tak mau pertanyaan tentang yang membentuk akidah tadi itu harus kita jawab dengan sungguh-sungguh dan benar. Ya, lalu yang kedua, tidak bisa kita bermain-main dalam pondasi ini. Nah, mungkin itu yang terakhir, ya, bahwasanya akidah itu berpengaruh kepada bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertingkah laku. Dan bagaimana menjawabnya, nah insya Allah kita masuk materi minggu depan. Karena harus kita bahas dari cara berpikir terlebih dahulu, ya. Cara berpikir sehingga kita bisa sampai kepada akidah yang benar. Karena Allah memberikan kita akal, ya. Jadi mungkin itu untuk pada pagi hari ini, insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Seperti mau warahmatullahi wabarakatuh.